itu kita gabung langsung ya intravena sama PO karena memang dia nggak terlalu beda secara signifikan dari segi konsep. Nah, yang perlu kalian tanamkan di pemikiran kita semua adalah yang pertama, diasumsikan bahwa first order, maksudnya semua proses di dalam tubuh itu pasti kita pakainya adalah first order. Kalau kita pakainya first order, berarti kita pakainya ketika melakukan persamaan itu adalah len dan atau eksponen EXP. Nah, habis itu yang perlu diketahui lagi, record. Coba request Mas Alvin. Keluar nggak di saya? Oke, approve. Dah ya? Kalau nggak saya recordin nggak apa-apa. Record to the cloud. Recording in progress. Oke. Oke. Saya lanjut ya. Yang pertama, tadi semua proses farmakokinetika itu pasti orde 1. Nah, kalau dia itu orde 1, kalau dia orde 1, berarti kita pakainya len. Kemudian, yang kedua, kalau kita kemarin belajar kayak eliminasi hepatik atau kalian belajar kemarin IV, bolus, intravena, habis itu PO, itu kan semuanya hanya satu kompartemen yang kalian pelajari kemarin. Nah, tapi kalau di sini itu ada 2 kompartemen. Nah, yang perlu diingat adalah eliminasi obat itu kita ibaratkan akan terjadi pada kompartemen sentral. Nah, kompartemen sentral itu merupakan kompartemen yang merupakan kompartemen dengan perfusi darah paling tinggi, termasuk liver, hati ya, sama ginjal. Nah, kompartemen sentral itu digambarkan oleh nilai beta, eliminasinya. Yang kedua. Yang ketiga, model itu perfusion based, bukan organ based. Jadi, kalau saya bilang kompartemen sentral itu adalah kompartemen yang paling tinggi perfusinya, itu saya bilang dia itu ya cuman perfusinya tinggi. Jadi saya nggak bilang kalau kompartemen sentral itu hepar dan renal gitu. Gitu ya. Nah, kita masuk ke sini. Kalau kompartemen 1 yang terjadi itu kayak gini. Intinya, kalau di kompartemen 1, obat kamu injeksikan ke dalam tubuh pasien, udah langsung dia itu tersebar merata ke seluruh tubuh pasien. Kayak gini. Itu asumsinya seperti itu. Tapi, kalau di kompartemen 2, itu diibaratkan, nah ini, kalau kompartemen 1 tuh ibaratnya kayak satu bak. Jadi ibaratnya kamu ngisi, naruh apa ya, naruh kamu punya air di dalam satu bak, habis itu kamu masukkan deterjen, itu ya dia langsung masuk, langsung mencampur ke seluruh air di satu bak tersebut ya. Jadi di situ nggak ada yang namanya proses distribusi kayak gitu. Nah, tapi kalau 2 kompartemen itu kalian ibaratkan kayak 2 bak. Jadi dia itu masuk ke baknya yang pertama dulu, baru dia bisa tersebar merata ke seluruh bak. Kayak gitu. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Kalau 2 kompartemen, dia masuk ke sini dulu, baru dia akan tersebar merata ke seluruh tubuh. Nah ini, kalau dia itu merupakan 2 kompartemen, maka dia itu akan menuju ke kompartemen sentral terlebih dahulu, yang tinggi perfusi darahnya, yang banyak airnya, baru dia ke kompartemen kedua, yaitu namanya tuh perifer, yang susah untuk ditembus oleh darah.
yang nggak banyak airnya. Kayak tadi kita ibaratkan tuh kayak bak ya. Set, set. Nah, ibaratnya kalau dua kompartemen tuh kalian nuang pewangi ke kompartemen pertama, itu dia masih takes time untuk sini. Baru nyebar secara merata. Tapi kalau satu kompartemen, begitu kalian nuang sesuatu, ya wes ini langsung nyebar gitu. Itu bedanya basic antara kompartemen satu dan kompartemen dua. Nah, jadi di dua kompartemen yang terjadi itu adalah awal obat masuk itu masuk ke dalam sentral kompartemen yang tadi banyak darahnya, perfusi darahnya tinggi, banyak dialiri oleh darah. Habis itu dia baru akan menuju ke perifer kompartemen. Nah, di sini di perifer kompartemen dia kan pasti akan menyetimbangkan ya, dengan yang sentral kompartemen. Nah, makanya di sini ada namanya K12, laju ketika dia ke perifer kompartemen. Habis itu ada juga K21 yang merupakan laju dari perifer kompartemen menuju ke sentral kompartemen dalam rangka menyetimbangkan. Nah, di sini KE itu merupakan ketetapan kecepatan eliminasi orde 1 dari sentral. Karena tadi di awal sudah kita sepakati, kalau proses eliminasi obat dari dalam tubuh, maka kita asumsikan dia itu dieliminasinya dari sentral. Karena kalau kita logikakan lagi, obat-obat organ dengan perfusi cepat, yaitu hati dan ginjal, tadi dia termasuknya ke dalam sentral. Karena tadi sentral merupakan bagian tubuh yang perfusi darahnya paling tinggi. Kayak gitu. Ya. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Asumsi modelnya yaitu kalau eliminasi itu pasti by sentral. Dan kinetikanya itu pasti orde 1. Sekarang, di sini sama seperti yang tadi ya, seperti yang pernah kita bahas. Kan di hari ini kita bahasnya dua tuh, ada yang IV sama yang PO. Emang apa sih bedanya IV sama PO? Bedanya yang mendasar itu adalah kalau IV itu nggak ada proses absorpsi, sedangkan kalau PO itu ada proses absorpsi. Nah, ini nggak ada proses absorpsi karena dia langsung cemak satu. Sedangkan kalau di PO, dia sini ada proses absorpsi dulu, baru dia cemak satu. Kan gitu tuh. Jadi, kalau dia kompartemen duanya itu di oral, maksudnya pemberian obatnya itu secara per oral, maka di situ yang perlu kita pertimbangkan itu nggak cuman obatnya masuk ke sentral sendiri, tapi kita harus mempertimbangkan obatnya itu harus diabsorpsi dulu sebelum dia masuk ke kompartemen sentral. Karena itu, di penggunaan obat secara peroral pada konsep kompartemen dua kompartemen, di sini yang kita pertimbangkan nggak cuman KE ya, KE tadi ya, konstanta eliminasi dari sentral kan ini, nggak cuman K12 yang tadi, dia dari sentral menuju ke perifer, nggak cuman K21 yang tadi dari perifer menuju ke sentral untuk menyetimbangkan, tapi kita juga mempertimbangkan yang namanya KA, konstanta absorpsi gitu. Nah, ini konsep berikutnya. Jadi kalau dia itu kalau dia itu menggunakan dua kompartemen, maka yang terjadi adalah di sini ya. Tadi di kompartemen sentral, obatnya pertama itu ada di kompartemen sentral. Kemudian dia langsung dibawa ke perifer. Dari perifer kemudian disetimbangkan ke sentral. Artinya, ketika awal obat itu masuk ke dalam tubuh, konsentrasi obat di tubuh, lebih tepatnya pada kompartemen sentral, itu akan cepat turun. Kenapa? Karena tadi ada proses yang namanya distribusi dari sentral ke perifer. Jadi dia bakalan cepat turun di sentral. Sedangkan di perifer itu akan naik. Ya logikanya ya, akan naik.
Jadi obat awalnya itu semua memang ada di sentral, ya kan? Nih, tapi dia akan cepat turun karena dia didistribusikan di perifer. Nah, tapi di sini ada K21 tadi yang menyetimbangkan. Akhirnya obat yang di perifer itu akan turun setimbang dengan yang ada di kompartemen sentral. Itu. Nah, tadi ada proses yang sangat apa namanya? Krusial untuk kalian ingat, yaitu proses distribusi. Jadi perlu dipahami ya, untuk kompartemen satu, untuk kompartemen satu nggak ada proses distribusi, karena basicnya ya semua obat langsung ada di seluruh tubuh. Basicnya seperti itu. Tapi kalau basic di kompartemen 2 obat itu ada yang namanya proses distribusi. Karena obat itu awalnya semua di kompartemen sentral, tapi dia akan didistribusikan ke kompartemen perifer. Gitu. Nah, kalau di PO, ini akan lebih ribet lagi. Karena kalau di PO, obat itu nggak cuma mengalami fase distribusi dan eliminasi, tapi dia juga mengalami fase absorpsi. Jadi di sini untuk PO, itu ada 3 fase yang terjadi pada obat di 2 kompartemen. Kalau di IV, yang terjadi adalah ini. Dia mengalami, ya jadi dia mengalami fase distribusi, dia sudah diabsorpsi kan, langsung diabsorpsi. Terus dia didistribusikan, baru dia dieliminasi via sentral. Tapi kalau di PO, dia diabsorpsi dulu. Habis itu semua di sentral, baru didistribusikan ke perifer. Baru dia dieliminasi. Gitu. Nah, ini seperti yang tadi. Kalau di IV, kalau di IV yang terjadi itu kayak gini. Dia awal obatnya sudah ada di sentral semua, kemudian dia akan menurun konsentrasinya karena didistribusikan. Penurunannya dia terlihat di sini ya, cepat. Setelah dia itu setimbang dengan perifer, baru dia dieliminasi by sentral. Sedangkan kalau yang terjadi di absorpsi PO, dia di sini harus diabsorpsi dulu, masuk ke dalam kompartemen sentral, dia habis itu cepat turunnya karena dia harus didistribusikan, baru dia tereliminasi via sentral. Paham ya bedanya? Hanya pada ada tidaknya fase absorpsi kalau di PO. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Kalau untuk persamaan di 2 kompartemen pemberiannya secara IV, maka persamaannya CP dan T itu adalah CPT sama dengan A kali E pangkat min alfa kali T plus B kali E min pangkat min beta kali T. A itu akan menggambarkan proses distribusinya. Jadi alfa ini adalah konstanta distribusi. Sedangkan yang B itu menggambarkan proses eliminasinya. Jadi si beta itu menggambarkan konstanta eliminasi. Gitu ya. Nah, kemudian masing-masing A sama B-nya dilihat dari mana. Nah, ini kalian nggak usah hafalkan ya. Saya kasih tahu di awal biar nggak terlalu pusing duluan ya. Kalian nggak usah hafalkan, karena ini susah mau ngafalin. Dan uh, jujur, sebenarnya 2 kompartemen itu jarang dipakai di klinis, karena emang susah. Jadi biasanya kita emang pakainya, kalau di rumah sakit tuh pakai 1 kompartemen. Gitu ya. Jadi saya hibur di awal, kalian nggak perlu ngafalin. Yang penting paham. Oke, kita lanjutin. Di sini, kalau yang A, intinya itu A itu adalah menggambarkan proses distribusi. B itu menggambarkan proses eliminasi. Itu yang kalau kalian mau lihat CPT-nya. Misal, konsentrasi plasma pasien pada 5 jam setelah pemberian obat secara intravena. Nah, berarti kan tadi dia, nih, obatnya dikasih ke pasien. 100 miligram per liter konsentrasinya di darah ketika T-nya 0 atau awal diadministrasikan. Terus dia kan akan masuk ke sentral tuh. Terus dia kan didistribusikan.
Terus dia dieliminasi. Yang ditanya kan di sini. Nah, 5 jam. Berarti di sini dia itu sudah melalui proses. Nah, distribusi dan eliminasi. Makanya di sini kita nggak hanya melihat eliminasinya aja, tapi kita juga melihat distribusi. Makanya ini ditambahkan gitu. Nah, habis itu gimana cari A dan B-nya? Cara cari A dan B-nya itu kayak gini. Hmm, rumus A itu adalah X itu dosis ya. Intinya dosis awal, dosis yang diadministrasikan ke pasien per VD, volume distribusinya. Jadi intinya A itu adalah CO, konsentrasi awal pasien, dikalikan K21-nya min alfa per beta min alfa. Sedangkan B-nya itu adalah konsentrasi awal pasien, habis itu dikalikan K21 min beta. Kok tadi kan alfa tuh, karena ini A. Sedangkan kalau yang B, ini dikuranginya sama beta, ya karena B. Ini tinggal dibalik, alfa min beta. Ini saya kasih keterangan ya. X itu sama dengan dosis ya, atau jumlah obat pada T sama dengan 0. Intinya ya dosis yang diadministrasikan kepada pasien. Karena konsentrasi rumusnya adalah CP per D dosis per VD, sehingga CP0 ya sama dengan XO per VC ini. Sama aja intinya. Habis itu, ya, habis itu, nah ini yang lebih jelas ya. Kayak tadi sebenarnya yang saya bilang di awal, kalau dia itu obat diadministrasikan di sini, di CP0, nah dia kan otomatis akan mengalami fase distribusi dulu ya. Baru dia akan mengalami fase eliminasi berdasarkan model kompartemen 2. Model 2 kompartemen. Jadi kayak tadi, kalian harus tambahkan, kalian harus harus cari dulu di fase distribusinya berapa, di fase eliminasinya berapa. Gampangannya seperti itu. Dan A itu mewakili fase distribusi. B itu mewakili fase eliminasi. Gitu. Sekarang kita lihat perbedaannya dengan yang PO. Kita lihat perbedaannya dengan yang PO. Kalau PO, karena tadi kalian sudah tahu kalau di PO pemberiannya itu nggak cuman ada distribusi dan eliminasi, maka di sini kita perlu tambahkan lagi parameter yang lain, yaitu ada namanya absorpsi. Nah, perbedaannya selain ada 3 parameter, yaitu adanya absorpsi juga, perbedaannya adalah kalau absorpsi itu kita kurangkan, bukan kita tambahkan. Karena obat yang belum diabsorpsi itu berarti obatnya yang nggak ada di dalam tubuhnya pasien. Karena itu kita kurangkan. Gitu ya. Dan yang ini sebenarnya lebih ribet lagi sih. Konsepnya di sini kita pakainya adalah metode residual ya. Makanya di sini juga kita kurangkan. Tapi nggak apa-apa. Kalian cukup tahu intinya kalau fase absorpsi itu dikurangkan. Oke. Habis itu cara cari ABC-nya. Di sini ABC kayak tadi ya. ABC di sini tuh intercept ya namanya. B ini itu slope. Slope itu pasti K. Artinya kalau tadi saya bilang di sini misal tuh apa ya persamaannya distribusi ya ini B B kali ya kan habis itu eliminasi deh B T. Nah, B ini adalah interceptnya. Beta ini adalah slope-nya. Slope itu pasti K, pasti konstanta, pasti laju. Begitu pula dengan yang ini. A, B, C itu juga intercept. Alpha, beta, Ka itu adalah slope.
Cara cari interceptnya, di sini kalau kalian lihat, sebenarnya sama. Kalau tadi di rumus yang punyanya Ivy, itu adalah CO, A-nya ya, CO K21 min alfa per beta min alfa, ya kan? Nah, kita lihat yang punyanya A, di sini punyanya PO, di sini punyanya PO itu ada dosis per V. Ini kan juga merupakan CPO. Cuman di sini karena dia pemberiannya secara per oral, maka kita harus kalikan dengan F. Dan karena ada absorpsi, semua interceptnya harus kita kalikan dengan KA. Selebihnya di KA per KA min alfa. Selebihnya semua ini, yang ininya tuh sama antara IV dan PO. Kalau di yang tadi di IV K21 min alfa per beta min alfa, di sini juga K21 min alfa per beta min alfa. Begitu pula dengan B-nya. D per V, ini kan CP. Ya, kali F karena dia ada absorpsi. Kali KA per KA min beta karena dia ada fase absorpsinya. Tapi selebihnya ini sama. K21 min beta per, nah ini, K21 min beta per alfa min beta. Sama seperti ini. Nah, yang berbeda karena memang nggak ada di IV yaitu yang fase absorpsi. Yang fase absorpsi di sini kayaknya pasti bingung nih. Nggak apa-apa. C sama dengan sama ya, ini masih masih sama juga, pasti ada ininya. Nah, ini tinggal dibalik ya, KA sama sama alfanya. Habis itu yang ini karena yang ini kan C punyanya KA, berarti K21 dikurangi sama KA per beta dikurangi sama KA. Sekali lagi saya hibur ya, ini nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Nggak usah, malah nggak usah dihafalin. Ngapain dihafalin? Nggak usah dihafalin. Oke, itu tadi masing-masing cara buat cari A, B, C. Ingat, hal yang harus kalian ingat, yang harus kalian hafalin, itu adalah kalau kalian cari CPT pada penggunaan obat secara IV, maka kalian harus cari fase distribusi plus eliminasi. Fase distribusi itu A. K-nya atau slope-nya atau lajunya dari distribusi itu adalah alfa. Yang kedua, yaitu fase eliminasi. Fase eliminasi itu digambarkan oleh B. K-nya dari B itu adalah beta. Gitu ya. Sedangkan kalau yang PO nggak cuman alfa, nggak cuman A plus B, tapi juga min C. Kita pakai min C karena yang belum diabsorpsi itu ya berarti nggak ada di dalam tubuh. Nah, kalau tadi A pasangannya alfa, B pasangannya beta, C itu pasangannya adalah Ka. Gitu. Itu aja yang perlu kalian ingat. Nah, habis itu. Berikutnya kita belajar KE, K12 sama K21. KE tadi adalah konstanta eliminasi. Jadi, KE itu merupakan eliminasi obat eh, dari sentral kompartemen. Sedangkan beta itu merupakan eliminasi obat dari seluruh tubuh yang diasumsikan banyaknya via central compartment. Tapi kalau kita tanyanya itu beta, maksudnya eliminasi tubuh T setengah, kita pakainya adalah beta. Tapi kalau kita yang ditanya adalah T setengah central compartment, kita pakainya KE. Paham ya bedanya? Jadi, kalau kalian ditanya, T setengahnya itu T setengah obat yang menggunakan metode dua kompartemen, kalian harus cari menggunakan K-nya beta. Karena tadi beta itu pasangannya adalah B. B itu adalah fase eliminasi. Gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini,
KE, rumusnya kalau di IV, itu adalah alfa kali beta kali CP 0 per A kali beta plus B kali alfa. Kita lihat yang punyanya, apa namanya, punyanya si PO. Ini agak ribet nih. Punyanya si PO itu adalah K alfa kali beta per K21. Kalau kalian lagi iseng ya, ini sebenarnya saya tulis di papan, biasanya kalau SA waktu itu. K21 habis itu dimasukkan persamaannya ke dalam sini. Ini ya, K21 dimasukin persamaannya ke dalam sini, maka itu akan menghasilkan persamaan ini. Habis itu K12, di sini rumusnya kan A kali B, beta min alfa pangkat 2 per CP alfa kali beta plus A kali beta, alfa kali B plus beta kali A. Sedangkan yang di sini K12-nya kan seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kalian masukkan, disederhanakan, itu persamaannya sama seperti ini. Jadi intinya yang mau saya bilang di sini adalah rumus untuk IV dan PO untuk K21, KE, dan K12 itu sama. Jadi kalian nggak usah bingung kalau misalnya ujian nanti eh, saya minta saya minta untuk menghubungkan rumus K12 dan K21 dari PO versus IV. Kemarin soalnya saya keluarkan soal itu. Intinya rumusnya itu sama, tinggal bagaimana kalian menjabarkan rumusnya atau mengutak-atik rumusnya. Kan biasanya ada yang bisa coret-coret, nah kayak gitu. Tapi basicnya sama. Habis itu, tes tengah. Kayak tadi saya bilang, tes tengah, kalau yang ditanya adalah tes tengah obatnya secara keseluruhan, maka kalian baginya 0,693 karena kita pakai order 1 ya, ya berarti pakainya yang beta. Kalau ditanya berapa tes tengah obatnya, berarti kan tes tengah secara keseluruhan. Tapi kalau yang ditanya adalah berapa tes tengah dari proses berapa tes tengah eliminasi obat dari proses distribusi. Ya berarti kalian pakainya alfa. Berapa tes tengah obat dari kompartemen sentral? Ya berarti tadi K yang dari kompartemen sentral kan KE. Berarti 0,693 per KE. Berapa tes tengah obat dari, nah itu, dari K12 atau K21. Berarti ini accordingly, tergantung. Tapi yang perlu kalian ingat itu adalah yang ini. Intinya kalau dia itu ditanya tes tengah obatnya secara keseluruhan, kalian pakainya adalah yang beta, bukan yang KE. Karena kalau KE tadi menggambarkan dari sentral aja. Walaupun tes tengah eliminasi obat pasti yang berkontribusi besar adalah dari sentral. Nah, ini juga berlaku buat yang PO. Jadi untuk yang PO itu juga sama. Kalau dia itu biological half-life atau tes tengah obat secara keseluruhan, maka kita pakainya beta. Tapi kalau ditanya elimination half-life, karena tadi kita bilang bahwa eliminasi itu diwakili oleh sentral, ya kita pakai KE. Habis itu distribution half-life, ya kita pakainya alpha. K12, K21 half-life, ya pakai tergantung yang ditanya. Gitu. Kemudian AUC. AUC sebenarnya bisa pakai manual ya. Maksudnya kalian bikin grafik habis itu dihitung literally area under the curve-nya berapa. Kalau ini ya berarti pakai rumus segitiga, ini pakai trapesium, ya, trapesium dan lain-lain. Tapi juga bisa menggunakan rumus ya. AUC itu A plus B min C kalau PO. Yang ini tergantung pasangannya. Kalau A kan sama alfa, B sama beta, C sama Ka. Ingat ya, sama seperti yang tadi, kalau C itu pasti dikurangi. Nah, ini juga berlaku buat yang IV. Jadi kalau yang IV, karena cuma ada dua parameter ya, distribusi sama eliminasi, berarti kita lebih simpel ya. Pakainya A plus B. Pernya tergantung dari pasangannya. A berarti per alfa, B per beta. Gitu. Habis itu kalau yang ini, satunya lagi ada VC, volume distribusi sentral. VC di sini rumusnya itu adalah ini, dosis per CPC. Jadi intinya gini, pada T sama dengan 0,
Semua obat kan tadi kita tahu ada di sentral ya. Berarti kan volume sentral itu sama dengan dosis sentral per konsentrasi sentral. Karena konsentrasi sentral itu sama dengan dosis sentral per volume sentral. Ya, sama kayak kalian biasanya. Konsentrasi sama dengan dosis per VD. Kan kayak gitu tuh. Jadi kalau dibalik VD ya berarti kan dosis per CP. Kan kayak gitu. Nah, tapi diketahui bahwa konsentrasi di sentral itu sama dengan A plus B ketika T-nya sama dengan 0 gitu. Jadi ketika T-nya sama dengan 0, volume sentral itu menjadi dosis per A plus B. Karena tadi CPC-nya di sini sama dengan A plus B. Nah, jadi bisa pakai alternatif, bisa pakai rumus ini. Nah, ini rumus yang lainnya lagi ya. Kalau yang di kompartemen 1, AUC, rumusnya itu kan adalah CPO per K. CPO itu kan berarti dosis per VD dikalikan sama K. Nah, jadi kalau di kompartemen 2, dosisnya tetap VD jadi volume sentral, K-nya jadi KE. Sehingga di kompartemen 2, rumusnya menjadi VD itu volume sentral, selain pakai rumus yang ini, kita bisa juga pakai rumus yang ini. Dosis per KE kali AUC. Tinggal dibalik ya. Nah, berarti kalau PO rumusnya seperti apa? Sama aja. Cuman dosisnya di sini harus kita kalikan dengan F. Karena ada proses yang namanya absorpsi. Berarti ada yang namanya bioavailabilitas. Gitu. Nah, habis itu kita belum masuk ke bagian yang main ya. Ini masih intro sebenarnya. Ini ada juga kurva yang namanya itu flip flop. Ini buat kalau tadi itu kan harusnya kecepatan distribusi itu lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan absorpsi. Salah-salah. Kecepatan absorpsi itu harusnya lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan distribusi dan eliminasi. Eliminasi itu harusnya paling lambat gitu. Karena logikanya kalau misalnya eliminasinya cepat atau intinya absorpsinya kalah dengan distribusi ataupun eliminasi kan nanti obatnya keburu habis ya. Nah, ini yang terjadi ketika flip flop. Jadi konstanta distribusinya atau obat itu didistribusikan dengan lebih cepat dibandingkan dengan dia diabsorpsi. Gitu. Nah, kalau yang terjadi itu adalah seperti ini, maka persamaannya itu menjadi yang C itu jadi plus, sedangkan distribusinya itu jadi minus. Nah, begitu pula dengan AUC-nya. Yang C tadi jadi plus, yang distribusi jadi minus. Gitu. Nah, itu berlaku buat obat-obat kalau dia itu memang absorpsinya itu susah. Contohnya obatnya itu emang susah larut dari awal. Habis itu dia itu susah untuk menembus membran, entah karena polaritasnya yang terlalu tinggi atau memang obatnya itu lipofilik dan tidak ada modifikasi. Contohnya kayak digoxin, asam mefenamat, furosemid, gitu. Nah, habis itu kita ke contoh soal. Ini mainnya. Karena yang saya keluarkan di ujian ini dan kita pakai maksudnya kita pakai modelnya ya seperti ini. Oke. Contoh soalnya kita pakainya yang IV bolus dulu. Ini nih. Contoh di sini ada data seperti ini. Kemudian kalian disuruh menentukan T setengah eliminasi dan T setengah distribusinya. T setengah eliminasi berarti kan kalian menentukan apa tuh? Beta ya. T setengah berarti kan T setengah eliminasi berarti kalian harus menentukan 0,693 per beta, ya kan? Habis itu kalau yang T setengah distribusi, berarti kalian harus menentukan alfanya, ya kan? Nah, kalian tahu dari mananya? Ini, kita cari step by step-nya. Ini ya. Kalau kalian dapat data seperti ini, maka kalian harus ingat, yang pertama, dia diberikan secara IV bolus. IV bolus berarti tadi kita punya dua fase, yaitu fase distribusi
dan fase eliminasi, ya kan? Nah, sekarang ini mana yang fase distribusi dan fase eliminasi? Mau yang lebih tepat kita pakainya grafik ya. Tapi kalau mau kita kan harus menentukan dari sekarang tuh mana dia fase distribusi, mana eliminasi. Kita sepakati kalau yang ini IV bolus ya, berarti dia langsung ada di sentral. Yang ini dia pasti distribusi. Yang ini dia pasti eliminasi. 3 teratas pasti distribusi. Kenapa saya pilih 3? Karena kalian minimal perlu 3 untuk membuat regresi linear. Ya. Habis itu yang eliminasi pasti 3 terbawah. Karena di situ diasumsikan sudah setimbang baru bisa dieliminasi. Baru masuk ke fase eliminasi secara keseluruhan. Kan kayak gitu. Pasti yang 3 terbawah. Jadi diingat-ingat yang poin pertama adalah kita sepakati bahwa 3 teratas pasti distribusi, 3 terbawah pasti eliminasi. Gitu. Nah, sekarang kita startnya dari mana dulu? Kita startnya adalah dari eliminasi dulu. Kita startnya itu dari bawah dulu. Dari yang pasti eliminasi dulu. Sekarang, yang pertama harus kita tentukan adalah menentukan persamaan dari fase eliminasi. Tadi kita kan tahu bahwa fase eliminasi diwakili oleh B sama beta. Berarti di sini kalau kita cari CS-nya eliminasi, konsentrasinya eliminasi, itu adalah B kali E pangkat B kali E pangkat beta kali T, min beta kali T, ya kan? Nah, tadi kita tahu bahwa kalau di sini eksponensial, ya berarti kita len kan menjadi len CS sama dengan len B min beta kali T. Ya kan? Tadi ini kan E. Ini kita turunkan ke bawah. Tapi yang ini dan ini dikasih len. Nyambung? Oh, saya nggak bisa tanya langsung ya. Oke. Habis itu, kita harus bikin persamaan antara len C dan T-nya. Nah, tadi data yang kalian dapat itu adalah C. Data yang mau kalian pakai adalah len C. Berarti langkah berikutnya adalah kalian harus melenkan dulu C-nya. Nah, saya kasih reminder lagi ya. Data yang tadi kita sepakati adalah 3 yang paling bawah. Kenapa 3? Karena kita untuk buat persamaan regresi minimal harus 3. Ya. Nah, ini dilenkan dulu C-nya. Baru diversuskan dengan T. Maka kalian akan mendapatkan nilai. Nah, maka kalian akan mendapatkan regresi linear jika melenkan C versus T itu adalah ini. Y. Oh, salah. Ini. Nah, ini. Kalian akan mendapatkan regresi linear ini. Y sama dengan ya benar ya, itu ya. Ya benar. Yang ini ya. Sama aja ya. Y sama dengan 2,52 min 0,12. Itu. R-nya setelah kalian cari di regresi linear itu adalah 0,999. Nah, tapi yang harus kalian ingat adalah, di-record kan ya, tapi yang harus kalian ingat adalah, ini, tadi gini, intercept, slope. Tadi kan udah kita bahas tuh. Ini apa namanya? Ngomong nggak? Saya tunjuk nanti. Persamaan regresinya. Iya, persamaan regresi, sayang. Ini apa 2,52-nya kira-kira? Intercept, Bu. Ya, benar, intercept. Intercept itu menggambarkan B-nya tadi, ya kan? 0,12 apa?
Betanya, Bu, atau konstanta eliminasi. Bener banget ya, slope-nya, betanya. Nah, tapi yang perlu kalian ingat ya, teman-temanku sekalian, adalah intercept-nya itu dalam bentuk len, len beta, len B. Jadi dia itu bukan B. Ingat ya, karena kemarin tuh salah semua anak-anak. Dia itu len B, bukan B. Artinya, kalau kalian mau cari B-nya, itu harus diantilenkan dulu intercept-nya. Jadi 2,52 ini harus diantilenkan, maka kalian akan mendapatkan nilai 12,5. Ini baru adalah nilai B-nya. Gitu. Slope-nya 0,12 langsung ya, karena tadi dia nggak berubah. Nah, kedua yang paling penting juga satuannya. B ya berarti dia 12,5 mg per liter, betanya 0,12 per jam. Jadi kalau kita mau bikin persamaan lengkapnya menjadi gini, CS-nya di proses eliminasi, persamaannya adalah 12,5 kali E pangkat 0,12 kali T. Ini adalah B-nya, 0,12 adalah betanya. Ini len B-nya, ini betanya. Gitu ya. Ini yang pertama, di proses eliminasi. Tapi perlu kalian ingat bahwa proses di maksudnya di dua kompartemen tadi itu ada proses eliminasi dan ada proses distribusi. Nah, next berarti kita cari yang fase distribusi. Yang fase distribusi tadi adalah A, ya kan? Berarti kalau kita bikin persamaannya distribusi, itu adalah A kali E pangkat min alfa kali T. Berarti kalau kita lenkan, jadinya adalah len CS, ini dilenkan, A-nya juga dilenkan menjadi len A, ini turun, karena udah dilenkan, nggak ada eksponensialnya lagi. Nah, ini yang kita cari sekarang. Nah, sekarang tadi sempat saya mention ya bahwa metode yang kita pakai itu adalah namanya itu metode residual. Ini. Jadi di metode residual tadi kalian harus mengekstrapolasikan titik T 0,25 sampai T sama dengan 1 ke persamaan regresi yang tadi pertama punyanya si eliminasi. Itu akan menghasilkan nilai yang namanya adalah C petik apa sih? Ya C, konsentrasi. Konsentrasi ekstrapolasi, saya bilangnya itu biasanya. Konsentrasi ekstrapolasi. Nah, jadi yang tadi itu nah ini ya. Tadi ini kan fase distribusi, ya kan? Ini fase eliminasi. Tadi kamu sudah dapat persamaan regresinya ini. Persamaan regresinya ini kan lurus. Sekarang kamu ekstrapolasikan persamaan regresi ini ke sini. Nah, ini kita anggap adalah fase distribusinya. Cuman belum selesai. Nah, habis itu sudah kamu ekstrapolasikan, tahu kan dia diekstrapolasi, tadi kan kamu punya persamaan regresi yang eliminasi ini ya, CS sama dengan 12,5 kali E min 0,12 kali T. Len CS sama dengan 2,52 min 0,12 kali T. Nah, di sini C-nya itu kamu masukin, T-nya itu kamu masukin punyanya ini. Maka kamu akan nemu C yang namanya C eksponensial dari persamaan regresi tadi. Kemudian kamu cari C residualnya. Dari mana? Dari konsentrasi plasmanya si fase distribusi dikurangi sama C eksponensialnya. Maka kita akan mendapatkan C residual. Nah, kemudian
baru kita regresikan antara len C residualnya versus sama T-nya. Kamu akan mendapatkan persamaan regresi lagi dan R-nya. Berarti yang ini itu adalah apa namanya? Nah, A-nya dari C residual tadi, ini akan kita anggap sebagai A. Yang ini adalah alfanya. Kok A? Len A. Kalau mau cari A-nya harus di-anti-lenkan dulu. Sip. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Yang perlu diingat adalah kalau di fase distribusi, yang pertama, kamu harus cari C eksponensialnya. C eksponensial kamu tahu dari mana? Dari titik T-nya distribusi, kamu masukkan ke dalam persamaan regresinya si eliminasi, maka kamu akan dapat namanya C eksponensial, C ekstrapolasi. Nah, habis itu kan itu cuman cuman ya ekstrapolasi ya, berarti kan cuman prediksi. Tapi yang mau kita tanya kan bukan punyanya eliminasi, tapi yang mau kita tanya adalah punyanya distribusi. Gimana cara cari punyanya distribusi? Ya kita cari dulu namanya C residual. Gimana cari C residualnya? Dengan mengurangkan punyanya CP-nya dari fase distribusi dikurangi sama CP ekstrapolasinya. Maka kita akan dapatkan C residual. C residual itu diversuskan dengan T punyanya distribusi, baru kalian akan mendapatkan persamaan regresinya punya distribusi. Habis itu selebihnya sama kayak yang tadi. Kalau yang ini berarti apa namanya? Kalau yang ini berarti A-nya, len A-nya. Kalau yang ini alfanya. Interceptnya atau A yang sesungguhnya berarti harus kita anti-lenkan terlebih dahulu. Habis itu slope-nya atau alfanya langsung dari persamaannya. 1,73 satuannya mengikuti dari tabelnya. Gitu. Berarti kalau dicari bagaimana persamaan distribusinya, jawabannya ini. Kalau kita next lagi, parameter yang tadi ditanya di soal, T setengah eliminasi, ya berarti kan kita pakainya adalah per beta ya. Karena tadi eliminasi keseluruhan dari obatnya adalah adalah diwakilkan oleh beta. Berarti 0,693 per beta. Betanya tadi kita dapat dari persamaan si fase eliminasi. 0,12. Berarti T setengah eliminasi keseluruhannya adalah 5,7 jam. Sedangkan kalau T setengah distribusi, ya berarti kita pakainya adalah alfanya. Berarti kita pakainya adalah yang 1,73 tadi yang kita dapatkan dari C residual versus T-nya fase distribusi. Berarti kita dapatnya adalah 1,73 tinggal dibagi dari 0,693 menjadi 0,4 jam. Nah, habis itu tuh bisa cari apa lagi? Contoh yang lain yang bisa dicari, AUC-nya. Tadi AUC rumusnya kan A plus B, habis itu pernya mengikuti ya, A per alfa plus B per beta. Ya berarti tinggal dibagi sesuai dengan masing-masing komponennya, kita dapatnya 212,10 mg jam per liter. Habis itu, apalagi yang bisa saya tanyakan ketika ujian? CL-nya misalnya. Misalnya diketahui dosisnya berapa. Nah, CL kan sama dengan dosis per AUC. Berarti di situ tinggal dibagi antara dosis dibagi sama AUC-nya, maka akan didapatkan nilai CL-nya. Itu oh iya, tadi itu kan kita pakainya, oh iya sampai sini dulu ada yang mau ditanyain dulu nggak? Step by step-nya jelas tapi ya? Jelas, Ibu. Oke, sip. Ini adalah jika obatnya itu digunakan IV. Tapi kalau digunakannya secara per oral,
Tadi kalian ingat kan ya, ada satu fase tambahan lagi, fase apa? Absorpsi. Opsi, ya. Jadi kalau misalnya nih, ini bukan IV, coret, jadi PO. Nah, maka yang terjadi itu adalah, tadi kan kita ibaratkan yang paling atas ya udah distribusi, yang fase pertama. Paling bawah ya udah eliminasi, fase terakhir. Nah, tapi kalau ini pemberiannya secara PO, maka ini akan berubah. Yang paling bawah pasti eliminasi. Itu dulu yang kita secure. 3 paling bawah pasti eliminasi. Yang ini setelahnya maksudnya sebelumnya eliminasi itu ada distribusi, ya kan? Berarti yang ini itu bukan lagi distribusi tapi absorpsi. Gitu. Terus pengaruhnya bagaimana? Kalau tadi saya hapus dulu ya. Blablabla. Membingungkan. Nah, gini. Kalau tadi, misal ini PO, maka ini kan menjadi gini. Gambaran singkatnya, ini tuh pasti eliminasi. Yang bisa kalian tentukan pertama kali, itu adalah 3 titik terakhir pasti eliminasi. 3 titik pertama, kalau ini adalah PO, pasti absorpsi. Tengahnya, ya pasti distribusi. Kebetulan ini ada 9 data ya. Jadi pas, ada 3 masing-masing. Nah, terus bagaimana untuk mencari masing-masing komponennya? Sama seperti tadi. Coba, kalau tadi kan di sini kita cari dulu yang eliminasi ya. Kita cari persamaan regresi dari eliminasi, kita dapat B dan betanya. Kemudian untuk mencari yang mencari yang distribusi, kita ekstrapolasikan dulu, ya kan? Kita ekstrapolasikan dulu, dikurangi CP-nya distribusi dengan CP ekstrapolasi, baru kita dapat CP residual, ya. CP residual, CP residualnya ini yang kita versuskan dengan T-nya, maka kita akan mendapatkan persamaan regresi baru untuk fase distribusi. Ini yang kita jadikan dasar sebagai distribusi. Gitu kan ya tadi? Nah, sekarang karena di sini ada satu fase lagi di atasnya distribusi, maka kita lakukan hal yang sama dengan yang kepada yang absorpsi. Jadi ketika kalian dapat persamaan linearnya si distribusi, kalian ekstrapolasikan dengan T-nya absorpsi. Maka kalian akan mendapatkan C ekstrapolasi. Ya, C ekstrapolasi nanti CP dikurangi atau delta dari CP dan C ekstrapolasi akan menjadi C residual. C residual ini yang diversuskan dengan T dari fase absorpsi. Maka kalian akan mendapatkan di fase absorpsinya. Ya berarti tadi interceptnya ya menjadi C. Ya. Habis itu interceptnya berarti len C, itu juga harus diingat ya. Karena nggak langsung dapat C, kan harus di antilenkan dulu. Habis itu yang slope-nya akan menjadi K atau menjadi KA. KA gitu. Jadi intinya tuh bertingkat ini. Kalau cuma 2 fase ya berarti kayak diputus di sini ya. Habisnya kalian cari yang eliminasi diekstrapolasikan ke distribusi, selesai. Tapi kalau kalian ada 3 fase, maksudnya ada absorpsi juga, ya berarti eliminasi diekstrapolasikan ke distribusi, habis itu dapat persamaannya si distribusi, ini diekstrapolasikan lagi ke absorpsi. Gitu. Gitu, saya tunggu. Discard. Habis itu kita lihat soal. Nah, kalau kalian mau ngerjainnya pakai Excel, pusing-pusing ini. Nggak apa-apa. Dulu soal. Nah, Zoom share Excel. Share. Oke. Nah, ini ya contohnya.
Ini tuh kemarin soal contoh kayaknya. Ujiannya. Nah, misalnya gini ya. Em, 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 eh, misal ada data seperti ini. Habis itu nanti saya kasih tahu itu data distribusinya karena di tengah-tengah. Berarti itu langsung kalian asumsikan bahwa yang paling atas itu datanya absorpsi, yang paling bawah itu datanya eliminasi. Ini diketahui bahwa ini adalah per orang. Kalau seperti ini tok soalnya, tanpa diketahui ini per oral atau tidak, hal yang pertama yang harus kalian lakukan, kalau soalnya cuma kayak gini ya, tanpa diketahui per oral atau IV, kalian harus lakukan adalah membuat grafiknya terlebih dahulu antara CP sama T. Mana? Belum ya? Nggak ada. Nih, harus dibuat grafiknya dulu. Ini kasih len. Habis itu ini kepala mau ngajar. Dan nih. Nah, habis itu nah terus dibikin grafik dulu. Depan lagi. Nah, baru di sini ketahuan. Oh, ada fase absorpsi, berarti ini PO gitu. Itu ya langkah awal, langkah pertama sekali yang harus dilakukan adalah ini. Kalau tidak diketahui itu soalnya PO atau IV. Tapi kalau diketahui langsung soalnya PO atau IV, langsung aja kalian pilih 3 yang paling bawah pasti eliminasi, 3 yang teratas pasti absorpsi, yang tengah pasti distribusi gitu. Nah, baru di sini kalian cari satu persatu. Nah, kayak tadi ya, dicari dulu lennya semua dicari menggunakan kalau Excel gampang ya, nggak usah satu-satu. Habis itu pertama adalah kita cari fase eliminasi. Kalau fase eliminasi berarti yang dicari itu adalah 3 titik terbawah. Berarti T-nya dari 4 ini sama ini. Habis itu dijadikan persamaan regresi. Jadilah langsung persamaan regresi ini. Nah, ini itu punyanya si eliminasi. Nah, habis itu perlu diingat tadi yang mau diekstrapolasikan itu adalah C ekstrapolasi itu dalam bentuk len. Jadi, kita kalau mau cari C-nya dalam bentuk tidak len itu harus di antilenkan terlebih dahulu. Kalau di sini kan berarti ini itu min 0,329 itu adalah nilai betanya, ya kan? Habis itu 3,7509 adalah nilai len B. Jadi kalau kalian mau cari nilai B-nya, harus diantilenkan terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, ini antilennya. Nih, pakai rumus XP ya. Antilennya adalah 3, salah. 42,5594. Habis itu di sini kalian masukkan ke fase distribusi. Fase distribusi berarti kan yang tengah antara 7,5 sampai 15. Len CP-nya berarti dari 4,11 sampai 3,619. Nah, ini. Habis itu len CP ekstrapolasinya tadi dimasukkan hasilnya adalah 3,5 sampai 3,257. Diantilenkan dari CP ekstrapolasinya hasilnya ini. Habis itu ingat nanti yang fase distribusi kita pakainya adalah CP residualnya, berarti harus dikurangkan ya antara
antara C10, berarti yang ini, ln CP ekstrapolasi dikurangi sama CP-nya dari fase distribusi. Intinya sebenarnya itu selisihnya, karena residu itu kan selisih ya. Nah, maka kita akan dapat CP residualnya berapa, baru kita cari ln CP residualnya. Ini lebih ribet karena sudah masuk ke prakteknya. Nah, di sini berarti yang kalian masukkan ke sini itu adalah antara ln CP residual versus waktu. Kita dapatnya adalah persamaan buat fase distribusi. Berarti di sini adalah alfanya, ini adalah ln A-nya. Berarti kalau mau cari A-nya, di sini harus kita cari antilen dari A-nya. Berarti kita dapat A-nya 70,3. Habis itu baru kita masukkan lagi ke fase absorpsi. Di sini ini yang saya taruh di sini tuh punyanya punyanya fase yang sebelumnya karena kita harus ekstrapolasikan. Jadi punyanya fase absorpsi di sini itu maksudnya nih. Ini kan yang harus diekstrapolasikan ke fase absorpsi itu saya taruh di sini. Maksudnya kayak gitu. Nah, di fase absorpsi kan berarti 3T yang paling atas ya, 0,1 sampai 0,5. CP-nya ditaruh di sini juga, habis itu ln CP ekstrapolasinya. Nah, ini tadi kita masukkan kan persamaannya 0,1212 itu dari sini dikalikan sama X-nya. X-nya dari A33, berarti dari T-nya sama seperti tadi ya. Habis itu di plus sama 4,2528 dari persamaan ini juga. Maka kita akan dapat ln CP ekstrapolasinya segini. Habis itu baru kita antilenkan di CP ekstrapolasinya. Karena tadi yang mau kita kurangkan kan CP ya, bukan ln CP. Berarti di situ kita cari CP dari ekstrapolasinya itu 69 sampai 66, baru kita cari CP residualnya dari CP ekstrapolasi ini. Dikurangi sama nih C4. Coba tracking C4 mana? C4. Nah, dari CP punyanya si fase absorpsi. Maka kita akan dapat CP residual. Habis itu dilenkan lagi, maka kita akan dapat ln CP residual, habis itu dimasukkan ke dalam persamaan regresi. Maka kita akan mendapatkan di sini 0,8895 sebagai KA, ya karena slope kan ini, habis itu 4,262 sebagai C, ln C, ya karena tadi kan ln JP versus T, berarti di sini juga ln. Habis itu kalau kita mau cari CP-nya, nah kalau kita mau cari C-nya, nilai C-nya tanpa ln, berarti kita harus antilenkan, dieksponenkan, maka kita akan dapat 70,95. Berarti kalau misal tadi ditanyanya adalah T setengahnya, ya berarti 0,693 dibagi sama betanya. Betanya cari lagi, punyanya fase eliminasi. Nah, 0,0329 dibagi sama itu, maka kita akan dapat hasilnya 21,0 jam. AUC-nya, berarti masing-masing tadi ya, A-nya berapa? A tadi punyanya fase distribusi, berarti 70,3 dibagi sama alfanya 0,1212 plus B 42,5594 per beta 0,0329 min C. C-nya berarti tadi ya 70,9517 dibagi sama KA 0,8895. Itu kita akan dapatkan nilai AUC-nya. Gitu. Kalau pakai Excel, kalau mau pakai maksudnya mau pakai kalkulator gitu nggak apa-apa juga pakai. Berarti kan untuk mengetahui dari awal dia itu sebenarnya IV atau PO, kalian harus gambar di kertas semilog. Itu nggak apa-apa juga. Mau pakai Excel juga nggak masalah. Gitu sih. Cuman nih agak banyak memang perhitungannya kayak masukin. Kalau misalnya pakai Excel kan tinggal di drag. Kalau pakai kalkulator kan kalian ngitung satu-satu. Tapi ya terserah kalian juga lebih nyaman yang mana.
Kalau memang nyaman pakai kalkulator silahkan. Nanti kan kita praktek di minggu depan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Pusing ya? Gimana? Bu, izin bertanya. Silahkan. Eh, ini kan kompartemen 2 ya, Bu. Mm. Waktu di klinik itu katanya Ibu lebih sering menggunakan kompartemen 1. Nah, eh, untuk kompartemen 2-nya ini kapan digunakan ya, Bu? Apa waktu di klinik semuanya mutlak pakai kompartemen 1 atau kondisional bisa pakai kompartemen 2 gitu? Gini, ini namanya itu adalah model. Model itu berarti kita em, mengasumsikan. Nah, mengasumsikan bahwa hal ini terjadi pada tubuh. Sekarang kalau kita mau mau yang asli, kita melakukan yang namanya itu PKOD. Itu berarti kita benar-benar lihat sebenarnya kadar obat di tubuhnya pasien itu berapa. Itu namanya PKOD. Tapi kalau kita mengasumsikan, itu namanya kita pakai model. Nah, model di tubuhnya manusia itu sebenarnya nggak cuma satu kompartemen, dua kompartemen, tapi ada juga yang sampai tiga kompartemen. Jadi dikategorikan lagi yang dia itu kompartemennya dengan perfusi paling tinggi itu mana, habis itu perfusi yang sedang mana, perfusi yang rendah mana. Itu ada juga. Nah, sekarang kalau kita ngomongin aplikasi, berarti itu kan yang benar-benar yang terjadi di lapangan ya biasanya pakai apa? Nah, gini, kalau kita pakai dua kompartemen tuh ribet ya, jujur ya, itu ribet banget. Jadi kalau kita posisi di klinis yang butuh data secara cepat dan apa ya relatif relatif masih acceptable akurasinya, itu kita biasa pakai kompartemen satu. Jujur, saya waktu um, waktu di rumah sakit pun yang getol banget untuk menghitung parameter farmakokinetika pasien itu kalau di Jogja itu RSA, Rumah Sakit Akademiknya UGM. Itu memang semua apotekernya tuh wajib bisa menghitung parameter farmakokinetiknya pasien karena buat dasar adjustment dose. Nah, itu kita pakainya kompartemen satu karena itu sudah cukup akurat walaupun maksudnya nggak menggambarkan 100% kondisi di tubuhnya pasien. Maksudnya ada celah untuk salah gitu loh. Tapi masih akurasinya masih acceptable. Kenapa kita nggak pakai kompartemen dua? Karena ribet. Karena terlalu banyak anunya, maksudnya pertimbangannya terlalu banyak. Jadi mau menghitung secara cepat itu nggak bisa. Padahal di kondisi klinik, di kondisi klinis pasien, maksudnya di kondisi praktek kita di rumah sakit, itu kita butuh data dengan cepat gitu loh. Karena itu pasiennya sudah ada di situ, kamu mau melakukan adjustment dose, ini pasiennya nggak apa-apa ya. Maksudnya pasiennya ini normal ya. Nanti kamu bakalan bingung kalau pasiennya itu gagal ginjal gagal hati mau dikasih obat yang ternyata eliminasinya tuh by renal atau by hepar. Itu kita harus hitung, maksudnya kita harus bisa menghitung, habis itu kita baru cocokkan dengan literatur, oh bisa lah masih accept pakai dosis ini kayak gitu. Apa habis itu kayak intervalnya berapa itu lama kalau pakai kompartemen dua. Jadi kalau saya jujur tuh sebenarnya ya kita pakainya kompartemen satu. Makanya saya selalu bilang di awal tuh kalau kompartemen dua itu emang jarang dipakai. Jadi memang ini tuh tujuannya hanya dari fungsi akademis aja. Siapa tahu nanti ketika kalian praktek ternyata di rumah sakit tersebut mengharuskan pakai dua kompartemen atau ada beberapa pasien yang memang kondisinya itu apa ya harus kita pertimbangkan sampai sebegitunya. Cuman kalau mau ngomong secara praktis yang selama ini saya jalanin, maksudnya yang saya pernah menjalani di lapangan, itu memang kita seringnya pakai satu kompartemen gitu. Gitu Mas Sydney. Tadi kayaknya ada yang Eh, resen deh. sudah Ibu, terima kasih. Oke, tadi yang resen? Ya silakan Mas Akbar. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Akbar Nugroho dengan NIM 23123. Bu, tadi kan sudah dijelaskan kalau model kompartemen 3, kok kompartemen 3, kompartemen 2 khususnya yang per oral itu kan ada fase absorpsi. Nah, itu kan jadinya kan hitungnya kan sampai 3 tahapan ya Bu, mulai dari
yang bawah, tengah, terus yang atas. Betul. Nah, itu kan Ibu kan tadi kan bilang kalau bisa nanti kalau nggak diketahui itu pakai Excel agar kita itu tahu yang absorpsi itu mana, eliminasi itu mana, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau di ujian sendiri itu sudah diketahui ya, Bu, yang mana yang absorpsi, eliminasi, dan lain sebagainya, Bu. Saya lihat ya. Oh, nggak diketahui kemarin. Ini ujian kemarin ya. Ini ujian yang kemarin nih. Ini saya kasih kayak gini. Jadi nggak diketahui ini tuh apa PO atau IV. Cuman sebenarnya itu bisa diprediksi ya. Misalnya kayak gini nih, jelas-jelas ini udah saya highlight di sini berarti kan fase distribusi. Ya bisa aja sih, masa saya iseng ya. Masa saya iseng ini tak highlight habis itu nggak ada fase distribusinya. Nggak kan ya. Kalau udah di highlight gini berarti ada fase distribusi. Berarti ini kemungkinan besar memang PO gitu. Tinggal kalian pilih nanti ini itu berarti absorpsi, berarti yang ini itu adalah eliminasi. Ini kemarin soalnya, soal ujian buat SA dan pembagian nilainya. Kalau kalian lihat di sini ya, nilainya ini tuh besar banget ya, karena memang susah materinya kan. Materinya susah. Jadi nih untuk yang kompartemen 2 itu nilainya 40 sendiri. Karena ada dua, kok 40 sih, 60 kemarin tuh kayaknya. Habis itu pas baru ini 15, 15, 10. Nah, ini kemarin saya tanya juga kayak gini. Jelaskan penggunaan persamaan mengenai statement bahwa KHE antara kompartemen 2 per oral dan IV itu sama. Kemarin anak pada bisa sih mereka. Ini juga bisa. Ini yang banyak salahnya. Nih lihat ya, yang saya tanya itu biasanya memang basic ya, kayak A, B, C, alfa, beta, Ka, itu kan sama kayak tadi kalian cari. Tes tengah eliminasi AUC. Itu berarti ya intinya kalian harus cari semua ini kan sebenarnya. Nah gitu, habis itu tadi tuh bisa dijadikan prediksi. Nah ini ya bisa dijadikan prediksi, saya bilang itu prediksi karena nggak memungkiri bahwa ini tuh bisa aja kalau datanya kurang ya itu bisa aja overlap. Misal tuh 0,1, 0,3, 0,5 kita ini apa asumsikan bahwa absorpsi ya. Ini distribusi, ini eliminasi. Sekarang kalau kita lihat di sini ini pasti eliminasi jelas ya. Pasti benar kalau ini. Habis itu fase distribusi. Fase distribusi itu harusnya menikuknya paling tajam ya. Berarti di sini di sini di sini. Ya. Ini coba. Dia nomor berapa tuh? Dia ini 5 sampai 5 sampai 10. Nah, itu kan meleset dikit ya. Tidak apa-apa, tapi itu kan namanya prediksi. Jadi yang kita anggap fase distribusi tadi itu malah ada di sini. 7,5. Ini sampai sini. Ya nggak apa-apa juga. Ini masih menipu. Walaupun nggak seanu ini. Tapi lebih tepat kan kalau di sini. Ini fase absorpsinya jelas benar. Gitu. Jadi ya, apa ya, walaupun saya nggak menyebutkan secara eksplisit ya itu IV atau PO, sebenarnya kalian bisa prediksi tanpa menggunakan gambar grafik sekalipun. Ya tadi ya, pokok kalau di tengah-tengahnya ya berarti itu distribusi. Kalau ada distribusinya, sedangkan ada titik yang di atasnya distribusi ya berarti dia pasti ada absorpsinya. Kalau ada absorpsinya ya berarti dia PO kayak gitu. Tapi saya kasih tahu ya, yang nanti saya keluarkan di ujian tuh PO per oral, sama kayak yang kemarin SA. Yang saya keluarkan yang per oral. Kenapa dikeluarkan yang per oral ya? Karena lebih ribet. Kalau kalian bisa ngerjain yang per oral ya pasti kalian bisa ngerjain yang IV. Gitu. Kalau berdasarkan apa rumus tadi kan juga sebenarnya antara per oral sama IV itu sama aja kan. Gitu. Makanya saya emang akan selalu mengeluarkan yang per oral. Gitu. Mungkin yang nanti yang hepatiknya ini yang saya bikin lebih lebih tidak susah lah. Kemarin tuh mereka saya kasih waktu ngerjain ini tuh 1 jam. Coba nanti kita apa? Kita simulasikan apakah bisa 1 jam. Gitu. Ada lagi mungkin Mas Akbar? Sudah, Bu, sudah cukup menjawab. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mas Akbar sama Mas Sidney. Oke, ada lagi? Udah? Muak banget ya kayaknya. Saya tuh emang kasihan gitu kalau
lihat mahasiswa belajar ini, soalnya memang susah dan maksudnya nggak terlalu yang diaplikasikan secara masif di klinis. Cuman memang belajar tuh kan nggak ada salahnya ya. Ini kan akan menjadi ilmu dan bekal kalian nantinya. Karena kita juga nggak tahu perkembangan pengetahuan itu bakal seperti apa. Siapa tahu nanti yang dipakai malah ini. Kan lebih akurat pastinya. Ini gimana Mas Ramzi? Izin bertanya, Bu. Itu untuk menentukan yang akan digunakan regresi ya. Kan kalau misalkan kita per oral ada 3. Itu kalau kita misal dikasih data lebih dari 9, kan kita menentukan yang eliminasi, lalu absorpsi, terus yang Distribusi. distribusi itu kita memilih 3 terserah asalkan di antaranya kedua itu ya, Bu. Nah, kalau ini konteksnya itu di lapangan ya, maksudnya ketika kalian menerapkan di lapangan itu boleh terserah, asalkan yang tengah. Cuman karena ini konteksnya pendidikan ya, berarti kan saya harus menilai ya. Kalau dibikin terserah nanti variabelnya itu terlalu gede, maksudnya saya harus menghitung setiap possibility kalian memilih titik ya kan. Jadi nanti untuk distribusi saya kasih highlight seperti ini di ujian. Gitu Mas Ramzi. Oh, baik, Bu. Jadi nanti ujiannya di Excel seperti itu ya, Bu? Saya kasihnya data kayak Excel gini. Kayak ini ujiannya kemarin. Ya nanti saya kasihnya kayak gini. Gambar sih kemarin saya kasihnya. Terus terserah kalian mau mengerjakannya pakai Excel boleh, kok mau pakai Semilog boleh. Kemarin tuh ada juga yang pengerjaan pakai Semilog dan hasilnya benar, maksudnya dia nilainya bagus gitu. Yang mengerjakan pakai Excel ya ada juga yang maksudnya nilainya kurang, mungkin karena kurang teliti, karena tadi kan agak tricky memang kan, ini sudah dilenkan atau belum, udah diantilenkan atau belum, kayak gitu. Bu, izin bertanya. Ya silakan Mas Sidney. Berarti ujiannya menggunakan Excel, Bu? Boleh menggunakan Excel nggak? Boleh pakai Excel. Ujian ini practically itu open book ya. Practically open book karena kalian nggak bisa ngafalin rumus-rumusnya, itu susah kan. Ya kalau nanti saya cuma tanya ini, kalau saya tanya tadi pakai apa namanya ABC-nya gimana? Kan susah tuh. Jadi nggak masalah buka, maksudnya buka apa namanya Excel-nya, buka PPT nggak masalah. Gitu. Ada lagi? Nah ini ya, kalau masih belum ada sekalian ya, buat latihan ini. Nanti ini boleh di screenshot atau nanti saya share kan recordingnya. Ini nanti dikerjakan. Habis itu kita bahas di minggu depan. Benar-benar kalian harus paham step by step-nya. Ngerjain sendiri. Bukan, saya tuh terserah sebenarnya ya, kalian tuh mau ngerjain sendiri, mau contek-contek kan nggak masalah ya. Cuman kalau ngerjain sendiri tuh kalian bakalan lebih ingat gitu loh, salahnya tuh di mana. Habis itu kalau orang yang salah, maksudnya kalau kita bikin kesalahan, biasanya kita cenderung lebih ingat. Nah, makanya saya nyaranin kalian ngerjain sendiri aja. Toh masih latihan kan, kalau ada bingung-bingung nanti tanya sama temennya nggak apa-apa. Pokoknya kalian ngerjain sendiri, bukan kopas. Karena kan pakai Excel nih, gitu. Oh iya, kemarin saya notice ya kalau ada yang kopas. Kemarin tuh ada yang kopas benar-benar sama plek ketiplek. Karena ngerjainnya berdua ya udah saya bagi dua nilainya. Jadi kelihatan kalau memang kopas. Gitu. Udah? Jelas? Ada lagi? Izin tanya. Apa Mbak Zakira? Dari tadi kayaknya fase distribusi itu bisa dilihat dari ini ya, Bu. CP-nya yang awalnya naik, terus tiba-tiba turun pertama itu ya, Bu. Betul sekali. Benar sekali. Sebenarnya iya. Karena tadi kalau kita perhatikan apa sih yang terjadi di fase distribusi, itu kan yang terjadi adalah dia selesai diabsorpsi, habis itu dia turun secara drop gitu kan. Karena dia harus cepat didistribusikan ke apa namanya
kompartemen perifer, ya kan? Makanya di situ dia agak drop apa namanya si konsentrasinya. Itu juga bisa menjadi prediksi. Cuman biasanya memang saya kasih aja sih biar biar nggak terlalu mereka nggak terlalu pusing gitu loh. Takutnya nanti ada yang miss di situ eman banget gitu. Hanya karena salah menentukan titik distribusinya, ke belakang pasti salah semua gitu. Thank you Mbak Zakira mempoint out buat teman-temannya. Oh, iya. Berarti sebenarnya nggak harus digambar gitu ya Bu? Dilihat dari CP-nya aja udah bisa ya harusnya. Sebenarnya iya, karena memang gambarnya itu kan juga based on CP. Cuman kan gampang, gampang ya kalau lihat gambar tuh. Lebih noticeable. Ya, terima kasih Bu. Oke. Sudah, ada lagi? Ini ya, tolong dikerjain. Habis itu minggu depan kita bahas. Kita bahas semua benar-benar harus paham. Karena nanti yang saya keluarin di ujian. Maksudnya tipenya. Apa yang dikeluarkan nanti tergantung. Kalau ini sudah bisa ngerjain kan at least kalian pasti tahu ininya ya. Gitu. Udah? Ada lagi mungkin yang mau diskusikan? Saya stop recording. Yes. Sudah cukup? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau diskusikan, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu buat belajar di weekend. Selamat belajar selamat mengerjakan tugasnya ya. Buat kita diskusikan di minggu depan. Mau langsung dikerjakan di minggu depan ya nggak apa-apa juga. Kalau memang aku udah paham aja nggak apa-apa lah, langsung aja besok on the spot ngerjainnya nggak apa-apa juga. Bakal kita bahas. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau diskusikan, mungkin bisa kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Recording stopped.